Oke, balik lagi di Sud Podcast. Mantap. Kembali lagi di podcast kali ini. Line up yang komplit lagi. Ada Bia, ada Vito, ada Farhan, dan ada gua. Nah, di podcast kali ini kita bahas mungkin sedikit serius, tapi masih dengan tema tentang percintaan. Tapi ini beda percintaan. Kalau kemarin kan yang indah-indah. Gimana sih cara lu deketin cewek? Sekarang adalah masalah selingkuh. Tepuk tangan dulu dong. Gue yang deg-degan nih. Gue yang deg-degan aja. Iya. Kenapa deg-degan? Gak apa-apa, cuma deg-degan aja. Membawa podcast ini itu lumayan deg-degan. Karena tertekan oleh sepupu-sepupu sendiri. Nah, pertanyaan simpel dulu deh. Selingkuh tuh apa? Ini masalah, Pak. Ini gue udah klasifikasi ya, masalah percintaan ya. Ya. Selingkuh itu menurut lo apa? Dari Lubi. Selingkuh adalah di saat lo udah nggak bisa jujur lagi sama diri lo sendiri dan pasangan lo. Enggak. Udah? Singkatnya gitu. Singkatnya gitu. Buat menarik. Lu, Fit. Selingkuh ya, lu kalau aneh-aneh udah nggak sama pasangan lu dah itu aja dah. Aneh-aneh gimana? Ya enggak, kalau lu nyamannya udah sama yang lain, tapi kalau udah nyaman sama yang lain, udah gitu aja. Oke. Pada singkat-singkat ya, pada ngomong jelasin ya? Enggak lah. Curiga gue. Luan. Loh, oke. Selingkuh. Selingkuh itu apa? Selingkuh adalah dimana lu jalanin hubungan orang lain tapi lu masih punya hubungan dengan orang lain juga. Gimana tuh jelasinnya tuh? Iya, gue paham. Pada paham kan? Multitasking ya? Iya. Kalau menurut gue langsung tahu sendiri nih, gue jawab sendiri. Gue tanya sendiri. Menurut gue selingkuh itu ketika lu udah punya pasangan, tapi lu merasa merasa ada yang kurang puas sama pasangan lu, dan lu mencari pasangan lain untuk memenuhi kepuasan lu sendiri. Jadi intinya selingkuh tuh kayak lebih ke dari diri lu sendiri itu kayak merasa kurang puas dengan mungkin apa yang pasangan lu kasih atau pasangan lu intinya pasangan lu kasih sih. Ini kasih yang baik ya, maksudnya perhatiannya atau apapun itu. Gitu sih menurut gue. Iya. Aduh, berat sekali. Terus gue mau tanya dong, kalau kan udah punya definisi selingkuh masing-masing nih. Jadi kita sepakat untuk selingkuh itu kita punya dua pasangan tapi kita nggak bilang satu sama lain ya kan. Paham nggak? Ya kan? Lu udah punya pasangan tapi lu ternyata punya pasangan lagi satu gitu. Iya. Nah, kita harus sepakat dulu. Kita semua mikir selingkuh itu nggak baik kan? Selingkuh itu nggak baik. Nggak baik kan, Fit? Oh iya. Fit. Lu baik nggak, Fit? Selingkuh itu baik apa Fit, nggak? parah banget lu, Fit. Buat siapa? Ya buat semuanya, objectively speaking, selingkuh itu buat diri kita sendiri sama orang lain. Kalau buat diri kita sendiri mah baik. Kenapa? Menjaga mentalitas. Anjing. Waduh. Parah lo. Itu enggak. Iya sih. Itu buat diri sendiri kan. Itu kan biar kita nggak stres sendiri gitu, kita nggak tahu caranya gimana. Tapi kalau secara keseluruhan jahat, jahat ya. Tenang. Lanjut dulu. Mentalitas. Nah, lu semua tuh termasuk gue pernah selingkuh nggak sih sama pasangan lu? Kalau gue pernah. Dan gue pernah. Jujur loh. Jujur banget ya. Gue pernah. Gue pernah.
Jujur gue pernah. Lu Bi? Nggak pernah. Sama sekali. Sama sekali nggak akan mau, nggak akan pernah. Oh. Kalau FWB pernah lah ya. Enggak, Nggak pernah. enggak. Gak pernah. Itu apa cuy? Ya itulah. Hmm. Kalau lu Fit? Enggak, Sama Wah, sekali. sama sekali. Gila, anak baik gua. Gue kok kayak nggak percaya gitu ya sama Vito. Jadi sembarangan berarti anak-anak ini. Enggak pernah gua, jujur. Aku Sama jujur. sekali Fit, satu aja. Enggak. Coba Tapi ingat-ingat dulu deh. Enggak Ra, kalau sama Vito sama gue dibalik pertanyaannya, lo pernah jadi selingkuhan orang nggak? Jawabannya iya. Oh, kalau lu Oh, lu jadi pernah? selingkuhan orang? Pernah lu, Bi? Jadi selingkuhan orang dengan tidak, Ah. gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Terusnya gue pernah. Oh, oke, itu menarik. Karena gue mau tanya, lu Fit, kayak gitu Fit, kayak dia? Enggak. Sama sekali Fit. Enggak. Lu Anjing. anaknya lurus-lurus Baik aja. amat lu. Iyalah jelas. Padahal kelihatan dari mukanya ya. Apa? Kelihatan apa? Kelihatan bohong. Iya kali. Anjir. Serius lu. Dari lu dulu deh, Han. Kenapa lu waktu itu selingkuh? Dan tepatnya pas tahun keberapa tuh? Waduh. Apa nih? Atau pas SMA atau pas kuliah kah? Atau pas Kuliah, SMP? SMP pernah, SMA pernah. Buset. Berapa kali lu? Selingkuh berapa kali? Gua tanya. Kali. Anjing, banyak. Lupa 3, lupa. Wadaw. Wadaw sekali satu orang ini. Gue lupa. Ada yang deket-deket aja deh, jangan yang terlalu lama. SMA terakhir. Ya. Kenapa lu? Karena bosen. Pengen cari hal baru aja gitu. Iya serius. Bosen. Karena bosen jadi kan kalau sama misalkan nih gue pacaran nih kan sama satu cewek. Terus dengan tone yang gitu-gitu aja tuh kayak ya udahlah bosen gitu. Terus dicoba nyari yang lain. Terusan. Enak. Tapi lu akhirnya putus gak sama cewek lu? Putus terus balikan lagi. Terus gitu lagi. Lu selingkuh lagi maksudnya? Iya. Pertanyaan lu, apa yang nggak lu dapet dari cewek lu sampai lu memutuskan untuk selingkuh kan? Bukan gak dapet sih Fit, kayak gue ngerasa bosen aja gitu sama hubungan gue yang ya gitu-gitu aja gitu jalannya kayak ya ketemu ngobrol terus habis itu ya tone-nya mirip lah tiap hari nggak ada nggak kreatif gitu nggak Monoton banget ya hubungannya. ya Tapi lu pernah ngomong sama pasangan lu nggak yang masalah itu? Kenapa kita pacaran gini-gini aja ya? Nggak ada apa kayak nggak ada greget-gregetnya gitu? Greget. gue lupa asli gue lupa kalau itu cuman kayak iya tone-nya gitu aja monoton aja gitu dan akhirnya gue bosen terus gitu. Berarti kalau yang sama selingkuhan lu lebih liar ya? Apa gimana? Wow. enggak Fit. Enggak kalau gue tuh kayak kan kalau misalkan udah pacaran pasti udah tahu dong satu sama lain udah tau lah kurang lebih semuanya gitu kan. Terus dengan udah tahu semua kan kayak bosen gitu kayak nggak ada yang bisa diingin lagi gitu Fit. Kayak nggak ada yang bisa dibahas atau ngomongin lagi kayak udah gitu aja pada akhirnya itu yang buat gua kayak bosen aja banget. Awalnya sih ya cuman temen chat gitu doang terus keterusan suka 12. Tapi menurut lo selingkuh tuh seru nggak? seru banget parah lo harus cobain. Kan gua udah goblok. Enggak yang lain kan Vito sama dia kan belum siapa tahu gitu. Apa serunya apa serunya? Ini apa? Ya itu deg-degannya Fit. Bukannya Fit. Kalau lo ketemu kan harus ngapusin chat dulu. Ya Allah. Gue sih nggak sih. Aduh, no comment lah gue, no comment. Oke.
Oke. Kalau lu gimana, Rob? Lu kan juga pernah nih, ya kan? Lu pas kapan tuh? Ya Raka pas kapan sih selingkuhnya? Tante Pas Wi gua dengerin. Di bawah. Pas gue kuliah. Hmm. Oh, masih baru ya. Tapi semester 4 berarti udah 3 tahun yang lalu. Oke. Ya kemarin-kemarin hampir sih, tapi nggak jadi. Oke. Gimana tuh selingkuh itu hampir tapi gak jadi tuh gimana? Udah Agak aneh gitu. dekat. Gue udah deket sama cewek Ntar dulu juga. Fit, satu-satu. Ceritain dulu lo selingkuhnya gimana yang Iya, pertama, yang awal dulu dulu. tuh. Kalau gue tuh selingkuhnya bukan alasan utamanya itu sebenarnya bukan karena bosennya sih. Apa sangit? Oke. Set mulut ya. Gue tuh latar belakangnya gue selingkuh tuh bukan karena bosen sih, karena menurut gue hubungan waktu itu gue pacaran hubungannya kayak gue ngerasa udah toxic karena gue waktu itu hampir setiap hari gue harus nganterin cewek gue, nganterin kuliah cewek gue, terus ntar pulangnya gue jemput. Sedangkan misal gue hari itu gue kuliah jam 12, tapi cewek gue masuknya jam 7 pagi. Ya gue harus bangun pagi, gue harus nganterin dia dulu jam 7 ke kampusnya, yang which is itu lumayan jauh sih, 10-15 kilo. Terus habis itu gue nongkrong di kampus sendirian dari jam 7:30 atau jam 8 sampai gue nungguin kelas gue masuk. Ntar pulangnya gue pulangnya jemput lagi jam 3, jam 4-an. Itu setiap hari. Dan menurut gue apa ya, udah nggak sehat aja. Tapi gue kayak orangnya tuh gue nggak berani nyampein ke dianya langsung. Makanya gue kayak diam-diam nyari teman cewek baru. Akhirnya chattingan, kok nyaman, kok beda banget nih orang, nggak kayak cewek gue waktu itu. Makanya gue jadi ya begitu deh, malah jadi sayang. Itu keterusan sih. Tapi gue ngerasa apa? Tapi lu ini Apa? udah ngomongin masalah itu, lu jadi ojek tiap hari. Udah. Terus katanya Dia bilang ya kenapa nggak bilang dari awal kalau misalnya nggak mau gini. Nah itu juga kesalahan gue, kenapa gue nggak berani langsung ngomong langsung ke cewek gue waktu itu. Ya itu kesalahan gue sih. Menurut waktu itu gue selingkuh juga, gue ngerasa anjing gue salah banget ini, gue bangsat banget jadi cowok. Kayak ini cewek udah gue incar dari SMA, kenapa gue waktu itu kok sebangsat ini, kok gue ninggalin dengan cara begini gitu. selingkuhan lu satu kampus gak? Tapi kan Satu kampus. Lebih enak ya diajak ngobrol ya berarti ya. Lebih enak diajak ngobrol, di chat juga lebih enak gitu. lebih gampang ketemu juga gitu ya. Ya, tapi kesalahan gue adalah kan gue pernah teman SMA sama si cewek gue ini. Terus otomatis kan gue sekelas, dan gue punya teman kelas yang juga ternyata kampusnya sama gue, satu jurusan, satu kelas. Jadi akhirnya kebongkarnya karena itu. Ada mata-matanya gitu. Itu sempat drama lah. Ya sampai gue hampir berantem gitu lah. Dan ternyata dan gue kagetnya ternyata selingkuhan gue lama-lama juga begitu. Paham nggak? Minta lo jadi tukang ojek. Ternyata sama aja gitu loh. Minta lu aneh-aneh gitu. Ya. Berarti salahnya di lo. Emang salahnya di gue menyadari itu salahnya di gue. Jadinya begitu. Terus gue yang mau sempet selingkuh lagi itu adalah si Vito. Sebenarnya tahu orangnya si Vito. Gimana sih?
Pas waktu gua di Jakarta kan gua bilang sama lu, udah chat dulu aja. Oh ya, oke. Ya udah itu kan gua coba chat dulu. Ternyata kayaknya memang kita berdua udah tertarik satu sama lain, tapi lama kelamaan kita sadar kita udah punya pacar masing-masing. Jadi si ceweknya udah punya pacar, gue udah punya pacar, terus kayak ya udahlah, jangan deh. Ntar Yang ngomong jangan siapa? Dengan sendirinya sih Fit. Itu nggak menjawab siapa, lu apa ceweknya? Semuanya sih kayak ya udahlah, kita nggak chattingan sama sekali. Udah biasanya kalau topik habis, ngechat topik habis, salah satu dari kita pasti nyari topik lain, entah gua entah ceweknya. Tapi habis itu waktu itu bener-bener udah gua nggak mau ngelempar topik lagi, si ceweknya juga nggak mau ngelempar topik lagi, ya udah. Makanya udahlah, jangan deh. Ntar aja kalau jodoh mah nggak kemana. Kalau jodoh. Kan kalau jodoh. Kalau jodoh nggak pakai selingkuh, kampret. Ya, tapi satu poin yang gue tekanin, selingkuh itu sumpah jadi ribet kalau lu ketahuan semuanya. Kalau nggak ketahuan semua aman-aman aja, anteng-anteng aja. Tapi kalau lu udah ketahuan, satu cewek itu udah lumayan effort. Coba 2, pusing lo. Jadi nggak all in. iya jadi lu bagi waktunya juga susah. Soalnya di waktu itu gue nyadarin kayak gue nggak pernah di rumah, seminggu nggak pernah di rumah, pasti pergi. Gitu. Hebat juga lo. Tapi gue udah tobat. Tapi gue sekali doang sih. Enggak sampai berkali-kali. 1,5 deh, kan hampir tuh 1,5 deh. 1,5. Oke, 1,5. Iya. Tapi gue menarik sama si Bia loh. Dia yang jadi selingkuhannya. Iya. Nah, gitu. Lo bisa taunya lo selingkuhannya dari mana? Ya gara-gara gue ngomong sama orang lah. Jadi ceritanya adalah teman dekat gue punya pacar. Dan mereka lagi slack banget. Orang-orang bilang mereka udah nggak jadian. Ceweknya juga bilang udah nggak jadian. Temen gue juga bilangnya it's complicated gitu kan. Ya gue kayak oh ya udah. Terus si ceweknya ini tahu gue lagi dekat sama cewek lain, tapi chat sama guanya, ngobrol sama gue tuh kayak kenceng banget gitulah. Terus dia bilang dia lebih tertarik sama gue. Gue kayak ya udah aja gitu loh. Di kepala gue masih kayak ya gue masih ada perasaan sama cewek lain gitu, tapi ya udah. Dan ternyata gara-gara gue gubris kayak gue ajak ngobrol, jatuhnya gue cuma mau baik aja gitu. Kalau pacar temen gue lagi mau ngobrol sama gue, oke. Ternyata ada yang terselubungnya gitu yang gue gak nyadar, karena gue dulu bego juga ya. Terus ketahuannya tuh pas temen gue ngebuka HP gue, terus ngebaca chatnya. Tuh gue lagi tidur, dia lagi nginep rumah gue. Terus ya udah dia marah, gue juga kaget. Udah jadi rada berantakan beberapa bulan. Tapi ya udah. Intinya men are trash but some women are also trash. Apa tuh bahasa Indonesianya tuh? Cowok itu sampah, tapi beberapa perempuan juga sampah, sayangnya. Tanya deh, coba deh. Apa? Gini. Kenapa lo nih Fit. Kenapa lo memutuskan nggak selingkuh? Kok goblok? Itu pertanyaan goblok apa? Nggak apa-apa. Gue pengen tanya itu. Lu dulu Fit. Lu serius sebenarnya itu? Iya. Karena gue nggak harus selingkuh, kenapa sih? Gini loh, kayak lu bilang pada misal bosen, Farhan deh, misalnya tadi bilang lu bosen sama pacar lu,
ya either salah satu berusaha nyari sesuatu yang baru gitu loh jalannya. Kalau misalnya emang udah nggak cocok, dua-duanya mending putusin dulu, jalan sama yang lain gitu. Ngerti gak sih? Tapi kadang-kadang tuh kayak mau mutusin tuh nggak tega gitu loh. Kenapa nggak tega? Orang sama-sama nggak nyaman. Iya. Sebenarnya Kan nggak tahu kalau ceweknya masih nyaman. Ya, makanya lo harus omongin komunikasi. Iya, kalau ceweknya nggak nyaman, gua nggak nyaman. Kalau ceweknya nyaman, guanya nggak nyaman, buat apa dipaksain? Begitu juga kebalikannya. Buat apa dipaksain? Kalau lu udah maksain sesuatu mah udah nggak enak jalaninnya. Mending udahin aja coy. Orang masih pacaran di ini. Kan nyari yang cocok. Makanya gue bilang tadi sebenarnya ya mungkin nih. Lu kalau selingkuh sekarang ya nggak salah-salah banget lah gitu. Buat kesehatan mental lu nggak salah-salah banget. Tuh, masih di umurnya kan. Iya, gitu. Ya ada momen-momennya. Kalau di lu udah nggak ada umurnya gitu maksudnya. Enggak, karena gue emang gak memutuskan untuk selingkuh aja, karena gue takut banget karma. Kan gue udah bilang, gue tuh orang yang percaya banget karma. Kalau lu gak mau diselingkuhin, lu jangan selingkuh. Gitu. Itu aja. Itu bener sih. Apa? Tapi itu bener sih. Iya, tapi itu bener. Oh, lu pernah diselingkuhin? Apa? Iya. Si Farhan? Kayak kan pas pacaran gue deket sama cewek lain kan. Di saat gue putus sama dia dan gue pengen deket sama cewek yang lain, malah gagal terus gitu. Selalu ada karma. Meskipun ini sebenarnya gak berlaku juga buat gue, karena gue pernah diselingkuhin gitu. Oh, lu pernah diselingkuhin? Diselingkuhin pernah, tapi kayak ya udah gitu. Sebenarnya karmanya kan mungkin nggak langsung di gue gitu, bisa aja nanti di anak gue, di cucu gue gak ada yang tahu gitu. Oh, udah punya anak lu, Fit? Ya enggak, kan gak ada yang tahu ke depannya gimana. Ngejaga aja. Kirain lu udah punya anak, gua kaget. Amit-amit. Belum. Cuma takut karma gue. Iya. Rasanya diselingkuhin gimana, Fit? Sakit coy. Lu nangis gak? Pertanyaan macam apa itu? Lah kan gue tanya, karena lu bilang sakit banget. Kan kita tahu juga bisa nangis, ya kan? Iya, seingat gue sih iya. Seingat gue. Pas SMA. Iya SMA. Sama yang itu yang lo tanda tangan itu. Oh enggak, bukan. Oh, bukan. Sebelum itu. Sama siapa emang? Itu gue sebut tahu juga. Pada nggak tahu anjir. Iya. Coba. Iya sih. Gue juga tahunya juga selingkuhnya tuh kayak lucu aja, kayak gue pernah cerita deh. Jadi intinya gue tuh SMA kan gue bilang gue sibuk banget kan. Anjir. Sibuk main, sibuk sama teman-teman gue gitu lah intinya. Gitu. Jadi ada satu titik di mana pas gue pacaran tuh kayak ya udah bentar deh, slow aja dulu gitu. Gue nggak punya banyak waktu buat sama cewek gue nih maksudnya. Nah terus gue bilang sama dia, ya udah ditahan aja dulu. Maksud gue dulu apa sih sebetulnya break gitu kan? Karena dia aja udah nggak tahan juga. Ya udah kalau mau break dulu ya udah gitu maksud gue. Gak ada masalah. Nah kita break itu baru seminggu kalau nggak salah. Seminggu, gue tuh udah dapat kabar. Jadi si anjing ini nih, sebut saja dia anjing ya kan? dia itu pas break itu dia masih sering laporan sama gue kalau dia ngerjain apa di mana gitu masih. Ada satu titik di mana dia bilang dia lagi ngerjain tugas di rumah temannya dia, tapi dia nggak cerita kalau dia itu nginep di rumah temannya dia itu. Temannya dia itu cowok. Wadaw. Ya gue tahu mereka kerja kelompok ngomongnya kerja kelompok, dan yang nginep tuh nggak cuma satu orang, tapi tetap aja lu nginep di rumah cowok. Gue kan meskipun break nih statusnya gue masih cowok lu nih gitu, paling nggak ngomong gitu. Oh iri Fit? Bukan iri, ya lu gimana sih? Iya paham. Aneh banget. At least laporan, gue kan nggak bisa ngelarang nih, at least laporan gitu ngomong. Udah dari situ gue dapet cerita gue dapet kabar-kabar burung anjing nih, katanya mereka tuh udah deket nih, udah masuk nih radarnya. Ingat ya posisinya masih break.
jalan minggu kedua itu gue iseng, bener-bener iseng. Kita udah chatan nggak chatan 3 hari 4 hari gitu. Gue cuma iseng ngechat gini, selamat ya, gue denger lu udah jadian sama cowoknya gitu. Itu iseng, itu feeling doang gue. Udah, gue kirim, nggak lama dia jawab, iya toh, sorry ya, anjing kan? Gue iseng anjing. Anjing. Gue gak ngerti lagi dah. Terus rasanya Apa? itu lo pas lihat chatnya tuh Kesel pak. Lebih, aduh, kesel banget itu. Anjing. Gitu. Yaudah. Itu langsung gue samperin sih orangnya. Gue samperin. ceweknya itu. Iya, terus gue putus. Gue bilang putus biar official, udah bisa cabut. Aduh, kasihan banget. Wow, sakit. Tapi mirip sih. Ternyata kita tidak tahu sisi lainnya Vito. Banyak yang lo gak tahu. Mirip sih sama gue. Ada break dulu, terus dia ketemu cowok lain, terus kayak, oh oke. Males banget yang kayak gitu-gitu tuh. Break anjing. Bullshit. Tapi tuh emang break itu adalah apa ya? Menurut gue break itu bukan solusi untuk mau putus. Kalau lu mau putus ya putus aja, kalau enggak gitu aja. Daripada break kan lo berarti nggak ada status kan hitungannya. Ya udah. Sebenarnya kan break tuh cuma ngasih ruang Space, doang gitu loh. iya. Biar lu pada tuh sama-sama nyari apa ya, biar nggak jenuh aja gitu. Tapi status lu ya tetap gitu kan. Eksklusivitasnya tetap ada gitu harusnya menurut gue ya. Karena belum ada omongan putus, nggak ada omongan apa gitu. Kalau mau putus ya dari awal bilang putus, jangan bilang break gitu. Lain. Terus, Tapi ada juga kan break yang bilang ya udah lo boleh ketemu orang lain, tapi ada yang bilang jangan ketemu orang lain. Tergantung omongan yang gimana. Tapi susah sih pasti kalau lu bilang break itu kadang-kadang pasti udah mikirnya ya udah berarti ke ancang-ancang nih kalau misalnya gue benar-benar nggak bisa. Benar kan? Itu biasanya udah kan harus siap. Udah ancang-ancang dulu, wah nih kalau misalnya gue putus paling nggak gue udah ada ancang-ancang buat teman chat aja deh atau apalah gitu. pacaran pada ini banget ya, kayak tipis-tipis banget ya rasanya ya, kayak ya break ya seminggu depan gue coba baru dah gitu. Emang setipis itu deh. Dari teman-teman gue juga kebanyakan begitu. Lo bilang break mah ya udah percuma juga, lu pasti putusnya. Soalnya rata-rata di gua itu orang yang bilang break itu pasti ujung-ujungnya putus. Kalau gua nih ada cerita seru, gua juga pernah diselingkuhin. Lupa gue pas SMA. Lu pada inget gak gua pernah kecelakaan, tangan gua patah. Ya kan, itu waktu SMA. Dan nih waktu itu emang udah deket sama cewek, tiba-tiba tuh dia ngechat, entah dia kerasukan apa atau apa, tiba-tiba dia bilang, Rak, kamu mau nggak jadi pacarku? Sore gue ingat. Lo ditembak cewek. Wah, Iye, hebat lo. gue nggak tahu, gue soalnya nggak tahu apa-apa. Itu kejadiannya kayaknya sebelum kecelakaan waktu pas gue patah tulang deh. Yakin nih, soalnya emang cantik, model, dia memang model. Anjing. Tapi lo kenal nggak? Lo kenal? Kenal lah, dekat. Emang udah dekat, udah chattingan gitu. Tapi tuh kayak 2 hari 3 hari nggak ngechat, terus tiba-tiba bilang gitu, hah, gue keket, hah, beneran? Nah, gue bilang, anjing, ya udahlah, mau, oke mau. Udah tuh, jalan seminggu, akhirnya gue waktu itu kecelakaan, gue patah tulang, set. Nah dari situ gue tuh ternyata di kelas lain tuh ada yang juga suka sama dia. Ini bukan gue mau bukan itu fisik ya, tapi orangnya tuh gede, gendut, besar, hitam, tapi emang dia lebih kaya dari gue. Dia sekolah bawa mobil, kalau nggak bawa mobil dia naiknya Ninja gitulah. Nah ternyata usut punya usut,
si cowok itu tuh pernah nembak cewek gue ini, tapi ditolak karena lagi mau fokus belajar. Tapi kok tahu-tahu kok jadiannya sama gue. 2 minggu 3 minggu, gue kan sering diantar jemput sama nyokap gue kan, naik mobil gue yang tua itu, yang Grand Civic itu. Nah, dari situ kayaknya gue dan teman-teman gue menyimpulkan gue tiba-tiba diputusin, dan tiba-tiba tuh udah jadian sama si cowok itu dengan PD-nya, kayak diantar naik mobil, jemput naik mobil. Yaudah lah begitu. Terus teman-teman gue nyimpulin, Rak, kayaknya lu kalah duit ya sama dia. Terus gue bilang, anjing, mobil gue begini lawan mobilnya gitu. Terus gue lagi cacat begini lu tinggalin, anjing banget. Gue waktu itu bener-beneran anjing, gue kayak udah males sekolah. Tuh ada sempat di fase-fase itu tuh, gue males sekolah, gue setiap hari kayak nangis, anjing gue salah apa? Fit, lu harus tahu, Fit, gak tau kenapa tiba-tiba putus, Fit. Karena lu jadian aja tiba-tiba. Kita anjing gue salah apa? Oh, gue ingat gue putusnya waktu masih UTS. Hebat. Anjing nih orang. Terus besoknya dia jalan sama tuh cowok. Hah? Buset. Gue mah. Ini gue kalau ngelawan, gue tangan kiri gue udah patah, ntar tangan kanan gue patah. Waduh, anjing. Gue kalah sama harta, coy. Itu beneran gue sebulan udah malas sekolah itu, Fit. Gue ada di fase itu. Tai, apaan sih? Terus habis itu, pas udah kuliah, gue pernah chattingan sama cewek itu. Itu sama yang ngelingkuhin lu itu? Aduh. Ya. Terus? Chattingan doang, tapi nggak sampai itu. Kayak cuman bercanda doang. Emang dulu mutusin gue kenapa? Dia nggak pernah jawab. Sampai sekarang. Dan siapa ada nonton podcast ini dijawab dong gitu. Dan ada di mana fase waktu itu teman sekolah gua itu ada yang bilang, Rak, itu pakai bahasa Jawa ya gue, Rak, ini si Mawar, si Mawar bareng nginep neng omahe kae lu. Sekamar. Terus dia pernah bilang juga pas gua kerja kelompok. Jadi kerja kelompok bertiga nih. Teman satu kelas sama si cowoknya ini. Terus ada ceweknya ini di satu kamar yang sama. Dua cowok teman gua ini ngeliatin si cewek sama cowoknya ini gituan di kamar. Ngapain ngeliatin sih? Ya udah biarkan mereka bersenang-senang. Disuruh. Oh. Disuruh di dalam aja. Mereka udah mau keluar tapi pas nengkene bae. Dia di sini aja. Gue langsung kenapa waktu itu tidak? Iya, harusnya sama gue. Cacat. Terus habis itu setelah gue dengar itu gue langsung lost respect banget sih. Masa iya sih? Tapi ya udahlah. Nggak boleh king shame, coy. Itu mungkin dia tertariknya kayak gitu, kayak ya udahlah. Iya ya, gue nggak itu. Tapi maksud gue, at least lu ngasih tahu kenapa lu putus satu, atau karena gue harta gue atau gimana, gue juga nggak paham gitu. Belum tahu aja bokap nyokap gue. Apa? Oh, sakit lo, Rak. Sakit lo, Kak. Ngaco. Enggak, bercanda. Soalnya gue paling kesel kalau tentang bahas gitu loh, Fet. Kayak ngapain lo harus mikirin seseorang lo dari duitnya gitu loh. Soalnya di saat itu gue ngerasa
cewek tuh semua sama. Gue menyamaratakan cewek tuh masih ngeliat hartanya kita dulu dari gimana kita pakai apanya. Makanya waktu gue SMA tuh kayak gue selalu memperlihatkan anjing gue punya semuanya gitu. Itu waktu masa di SMA tuh. Lo insecure banget ya ternyata ya. Iya. Aduh. Kalau gue masih jujur aja. Soalnya dari dulu gembel aja bangga gue. Lu tahu gak, Fit? Yang bikin gue sekarang kayak ya udahlah mau pakai apa aja bodo amat tuh karena lu, Fit. Sumpah. Oke. Gue pengaruh buruk. Lu kalau ke Semarang, misal mau ke mall atau yang gue paling inget banget, kita tuh mau nonton di Paragon. Si anjing ini pakai celana pendek, pakai boxer, swallow, anjing. Pede banget. Nah dari situ gue sekarang udah mikirnya begitu. Anjing apa? Terus lu pernah bilang kata-kata yang pernah gue inget dari lu. Emang lu kalau sholat pernah pakai sepatu atau yang lu pakai rapi gini. Ngapain lu ke mall harus rapi juga gitu. Nah makanya ya benar juga kan. Tuh. Penyakit ya. Buat Vito, tangan buat Vito. Sumpah, gue nggak bohong. Gue sekarang kayak kemana-mana pakai celana pendek, makanya gue nggak pernah. Jadi gimana tuh, Fit? Itu menurut lo good influence apa bad influence? In certain condition sih sebenarnya. Tergantung kondisi, tetap tergantung kondisi. Lo harus bisa menempatkan diri lo lagi di mana. Kalau lo jalan sama cewek pakai koloran mah ya geblek. Sebenarnya gini, kalau lu jalan sama orang yang lu kenal, menurut gue bebas sih. Ya. Tapi kalau lu jalan sama orang baru, yang baru kenal, atau lu niatnya mau jalin relasi, ya pasti rapi lah. Iya. Aja. Maksudnya kalau gue ke mall sendiri sama teman-teman gue gitu loh. Iya, nyantai. Nggak ada peduli. Soalnya gue waktu SMA beneran, gue kemana-mana harus pakai sepatu, Fit. Celana jeans, sepatu. Gue kemana-mana masih pakai sepatu. Lo ngatain gue? Tergantung. Itu style, itu udah ngomongin style. Itu udah beda nih, nggak usah dibahas. Gue SMA sampai kuliah pertengahan gue masih gitu. Habis itu gue udah nggak pernah. Soalnya gue pikir-pikir pakai sepatu tuh juga capek. Dah, ini jangan bahas sepatu. Iya, jangan. Gue baru mau bilang ini udah hilang nih. Jangan bahas sepatu. Lo ada waktu satu pertanyaan lagi, Rak. Apa? Coba dari lu semua deh. Gue udah mantap nih. Kalau lu ntar punya anak, terus diselingkuhin, gimana rasanya? Atau anak lu selingkuh, lo bakal ngomong apa? Good boy. Di goblok. Enggak, maksud gue gini loh. Gini. Maksud gue nggak pernah ngelarang ntar dia anak gue mau gimana. Yang penting kan lo ngelakuin itu nggak pas udah nikah, paham nggak? Lo selingkuhnya nggak pas lo udah nikah. Tapi itu slippery slope banget nggak sih? Lo boleh pecicilan tapi pas nikah jangan. Tapi kan lo harus nge-build mentalitasnya dari dulu. Tetap gue kasih tahu gimana. Tapi kan sekarang kayak misal bokap gue bilang, Rak jangan selingkuh gini. Tapi kalau lu semakin digituin kan kayak semakin penasaran. Semakin lu dilarang kan semakin penasaran. Makanya ya udah kalau lu mau selingkuh, udah selingkuh aja. Habis itu gitu, lu kan pasti tahu keburukan dari selingkuhnya itu apa. Iya. Kayak misal kita contohin sama masalah rokok deh. Ya udah lu ngerokok terserah. Ntar kalau misalnya sakit lu pasti ngerasain sendiri. Yang penting kita udah ngasih tahu, gitu kan? Begitu. Gue juga berpikiran sama sih kayak Rafa. Sama kayak Rafa. Kayak biarin dia belajar sendiri. Dengan apa yang iya. Yang penting kita udah ngasih tahu aja. Iya, yang penting udah ngingetin doang. Tapi itu kayak mau ngomong sesuatu tuh. Iya, gini sih, di posisi yang mereka tuh agak susah karena mereka melakukan hal itu sebenarnya. Kalau di posisi kita nih, gue punya hak buat marahin mereka karena gue nggak ngelakuin itu gitu. Mereka tuh nggak punya hak
gitu. Apapun yang lo lakukan sekarang, lo nggak bisa larang itu di anak lo kalau lo ngelakuin juga sebenarnya. Itu konsep kalau konsep gue ya. Jadi kalau gue sekarang nggak ngelakuin gitu, gue punya hak buat marahin lo ntar gitu. Jadi ya kalau selingkuh sebenarnya benar. Misalnya si Raka bilang nanti mereka belajar segala macam. Pertanyaannya mereka belajar atau belajar lebih baik lagi untuk selingkuh gitu. Kan kita nggak tahu arahnya kemana. Belajar selingkuhnya biar lebih rapi. Iya. Bisa ke sana loh arahnya. Parah lo. Nah, Bener. makanya sebenarnya gue sih nggak tahu nanti lu ke depannya ngajarinnya gimana. Karena ngajarin selingkuh ngomongin kayak gini ke anak tuh susah banget. Iya, makanya. Capek banget. Mending lu ceritain aja pengalaman lu segala macam bla bla bla. Tetek bunga ya udah mau gimana. Dah. Ntar anak lu selingkuh apa enggak ya udahlah. Ntar juga kalau udah gede hidup mereka kayak ya udahlah gitu. Iya. Kalau lu, Bi? Apa? Gua. Ya pertanyaan lu itu tadi. Ya gua nggak akan bilang jangan selingkuh. Gue cuma ngasih tahu caranya nge-treat orang dengan baik gimana. Jangan nyakitin orang lah. Kan selingkuh sakit, diselingkuhin sakit. Lalu nggak mau nyakitin orang, lo jangan nyakitin orang. Udah, sesimpel itu aja gue. Tapi tetap selingkuh itu tidak baik, ya. Iya lah. Kalau mau menguji mentalitas, Wit. Kagak kalau misalnya lu merasa lagi butuh banget terus lu selingkuh terus bisa naikin mental lu gitu ya nggak apa-apa gitu. Butuh apa? Ya misalnya lu lagi drop banget nih, butuh sokongan, penyemangat. Sokongan apa tuh? Cewek lu gak bisa, ya udah lu selingkuh nih. Ya buat diri lu sendiri ya udah kan. Gitu. Sokongan. Tidak disarankan. Itu disarankan. Ya nggak disarankan. Nggak. Gue dari yang udah pernah selingkuh aja nggak menyarankan. Jangan deh. Jangan sekali-sekali nyoba selingkuh. Sampai ujung-ujungnya pasti drama. Begitu. Nah, buat teman-teman semua, buat teman-teman semua yang punya cerita lo selingkuh, lo diselingkuhin, atau lo jadi selingkuhannya, boleh cerita di komen, boleh curhat juga, mungkin Dokter Vito bisa menjawab nanti, atau mungkin lagi yang habis diselingkuhin, cewek, terutama cewek Katolik, bisa langsung DM si Vito. Ya nggak, Vito? Tahu nggak? DM semua DM. Itu karena ditaruh nanti linknya. Oh pasti, Yeah. karena Vito udah punya target sendiri. Jangan diulang terus, jangan. Bahaya. Enggak. Cacat. Oke, teman-teman, terima kasih buat udah dengerin podcast kali ini. Ini episode berapa sih? Sekian. Kelima. Mungkin minggu depan kita nextnya akan membahas yang mungkin nggak penting ya. Kita debat nggak penting atau kita main game yang sama dengan konsekuensi yang kita nggak tahu. Oke? Iya. Tungguin aja minggu depan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah dengerin di Spotify. Jangan lupa like-nya. Kalau boleh subscribe ya subscribe. Kalau mau Spotify juga mau di-follow ya di-follow. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting dilihat. Biar ya at least kita bisa AdSense lah. Iya. Lumayan. Ini buat beli mic sama mixernya nih buat gue sama Farhan yang belum punya mic sama mixer. Ya kan? Amin. Gitu. Terima kasih buat teman-teman. Stay safe. Corona masih ada. Nggak usah nangis sih, nggak usah pakai nangis sih. Ngapain sih ini orang? Masih gitulah. Stay safe. Corona masih ada yang masih positif. Di sekitar kita juga masih mungkin ada yang kena positif. Semoga doain cepat sembuh. Buat yang sakit juga cepat sembuh. Terima kasih udah dengerin. Podcast pamit. Dadah.